bersamaan. Atau sebaliknya, kita baru menyadari betapa mahalnya arti sebuah kesehatan ketika sedikit saja kesehatan itu ditarik dari tubuh kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang mampu menempatkan diri kita sebagai makhluk yang lemah di mata Allah, namun tetap tegar dan eksis menghadapi cobaan, musibah, tantangan yang semata-mata artinya adalah ujian bagi kemanusiaan itu sendiri. Jika kita mampu bertahan dan melewati ujian-ujian yang Allah berikan, maka insya Allah itu bagian daripada rasa syukur tadi. Dan sebagaimana ayat yang telah saya bacakan, bahwa jika kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita untuk mengulas tentang topik yang sederhana, tentang topik yang selalu kita rasakan, tentang topik yang sadar atau tidak kita sadari selalu kita nikmati setiap harinya. Apa itu? Yaitu tentang rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur adalah sebuah instrumen yang paling sederhana, yang mampu atau yang bisa kita manfaatkan untuk mengimplementasikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia, Allah sudah memberikan beragam karunia, bervariasi nikmat yang kadang-kadang baru kita rasakan setelah nikmat itu agak menjauh dari kita. Tanpa kita sadari, setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena sudah menjadi rutinitas, maka kita tidak menyadari atau tidak bersyukur. Tapi ketika sedikit saja fungsi nikmat itu Allah ambil, maka disitulah kita baru merasakan betapa tidak ada daya upayanya kita, betapa tidak ada kekuatan yang kita miliki kecuali kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, disinilah momen kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memanjatkan, melafalkan, melantunkan, menyanjung agungkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk syukur yang produktif. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebuah ayat dari sekian banyak ayat dalam surat Al-Qur'an yang begitu familiar, yang begitu sering kita dengar, yang artinya kira-kira jika kita bersyukur, jika kita memanfaatkan beragam nikmat itu dalam konstruksi yang positif, maka insya Allah Allah akan tambah nikmat itu menjadi lebih positif dan produktif. Tetapi ketika kita salah memanfaatkan, salah menata kelola nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam bentuk yang tidak produktif, maka dalam narasi Al-Quran itu disebut, jangan kaget jika nikmat itu akan berubah menjadi azab yang sangat pedih. Memang kadang-kadang sebagaimana tadi saya katakan, manusia ini unik. Manusia ini makhluk yang tidak ada duanya jika dikombin atau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain.
Saking uniknya, maka satu kepala dengan kepala yang lainnya tidak ada yang memiliki persamaan. Begitu banyaknya manusia, maka banyak pula karakter yang berbeda yang dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah tadi, kurangnya rasa bersyukur. Contoh sederhana, dalam masa atau dalam era pandemi COVID, ketika Allah berikan nikmat kesehatan, kita mampu survive di tengah orang-orang yang mungkin terkena COVID. Kadang-kadang kita lupa mensyukuri, lupa melakukan upaya-upaya preventif. Dengan apa? Dengan mengantisipasi datangnya wabah penyakit itu, menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebaliknya justru kita abai. Ini sebetulnya momentum yang Allah berikan kepada kita untuk menyadari bahwa disinilah ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya untuk mampu bertahan dari nikmat yang tadi sedikit Allah tarik. Dalam situasi normal mungkin kita biasa berinteraksi, biasa bersosialisasi, biasa bergaul dalam jarak yang dekat. Tetapi dengan adanya COVID ini, maka Allah coba memberikan sebuah kesempatan kepada manusia untuk memikirkan bagaimana caranya agar momen ini bisa kita cari solusi sehingga kemudian kita bisa terhindar, tetapi dengan tetap memfungsikan eksistensi kita sebagai makhluk sosial. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita ingin kita survive di tengah wabah COVID pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain kita tetap mampu produktif dan memanfaatkan nikmat-nikmat lain yang masih Allah fullkan, yang masih Allah komplitkan, yang masih Allah sempurnakan. Kita rasakan. Inilah obrolan singkat kita tentang nikmat, tentang topik yang sudah sangat sederhana, tetapi kadang-kadang kita abai. Kita baru bersyukur jika nikmat itu hilang dari sekitar kita. Kita baru menyadari betapa pentingnya, betapa indahnya kebersamaan dengan orang-orang terdekat kita ketika misalnya dia pergi atau tidak lagi bertemu dalam waktu yang cukup lama. Tapi ketika bersama-sama kita seakan-akan mengabaikan indahnya kebersamaan. Atau sebaliknya, kita baru menyadari betapa mahalnya arti sebuah kesehatan ketika sedikit saja kesehatan itu ditarik dari tubuh kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang mampu menempatkan diri kita sebagai makhluk yang lemah di mata Allah, namun tetap tegar mengeksis menghadapi cobaan, musibah, tantangan yang semata-mata artinya adalah ujian bagi kemanusiaan itu sendiri. Jika kita mampu bertahan dan melewati ujian-ujian yang Allah berikan, maka insya Allah itu bagian daripada rasa syukur tadi. Dan sebagaimana ayat yang telah saya bacakan, bahwa jika kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambah nikmat-nikmat yang sebenarnya sudah kita rasakan tadi menjadi nikmat-nikmat lain dalam bentuk yang lain yang lebih produktif. Mudah-mudahan kita terhindar dari rasa mengecewakan atau menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.